Selamat pagi Bu Sari. Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, indeks massa tubuh Ibu berada di angka 32 ya Bu. Jadi itu udah termasuk kategori obesitas Bu. Tekanan darah Ibu juga udah mulai naik. Secara medis ini berisiko untuk kesehatan jantung Ibu ke depannya. Waduh, bagaimana ya dok? Saya sudah coba diet tapi gagal terus. Perubahan memang tidak mudah Bu, tapi kabar baiknya perubahan kecil dapat sangat membantu. Selanjutnya saya akan merujuk Ibu ke ahli gizi kami untuk mendiskusikan langkah praktis yang Ibu dapat lakukan tanpa merasa tertekan ya Bu. Ibu, silahkan. Selamat pagi. Silakan dok. Iya ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya Ibu ya. Sebelumnya mungkin saya ingin disclaimer dulu kalau apapun yang kita ceritakan di sini tentunya sudah pasti saya akan menjaga kerahasiaannya. Dan untuk sesi ini mungkin kita akan bicara santai aja ya Bu, kita sharing-sharing aja seperti biasa. Dan mungkin kira-kira apa nih yang ingin Ibu konsultasikan hari ini? Iya mbak, saya dibilang obesitas sama dokter. Tapi jujur saya sudah sering coba diet tapi gagal terus. Baik, Ibu sudah berusaha berkali-kali tapi hasilnya masih belum memuaskan ya. Dan pastinya itu membuat Ibu cukup merasa lelah ya. Iya mbak, saya tuh sibuk urus rumah, masak juga harus sesuai preferensi suami dan anak saya. Nah, dari kesibukan Ibu, kira-kira hal apa sih yang paling sulit dalam menjaga pola makan Ibu sendiri? Sore hari sih mbak, saya biasanya suka nyoba gorengan. Kalau anak saya makanannya ada yang sisa, biasanya saya yang habiskan. Sayang kan mbak kalau dibuang makanannya. Kalau kebiasaan ini terus berlanjut, menurut Ibu, apa nih yang mungkin terjadi pada kesehatan Ibu ke depannya? Mungkin saya akan semakin capek sih mbak, dan berat badan saya mungkin akan semakin naik. Baik, nah sekarang Ibu sudah mulai sadar ya akan kesehatan Ibu sendiri. Itu juga merupakan langkah awal yang cukup baik ya Ibu dan juga sangat penting dalam proses kita ke depannya. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu pola makan Ibu ini seperti apa ya sehari-hari? Biasanya kalau pagi saya itu sarapannya kadang-kadang mbak. Terus kalau siang makannya kayak biasa. Dan kalau sore pasti saya mealnya banyak. Dan kalau makan malam itu pasti saya juga makannya banyak banget. Kalau aktivitas fisik Ibu bagaimana kira-kira setiap harinya? Kalau olahraga saya jarang mbak, paling saya aktivitas doang di rumah. Baik, memang ibu rumah tangga lainnya pun juga sebenarnya mengalami hal yang sama ya seperti Ibu, apalagi tidak mudah gitu mengatur waktu antara pekerjaan rumah, mengurus suami, mengurus anak, dan juga menjaga kesehatan Ibu sendiri di tengah kesibukan Ibu ini. Baik, kalau dari semua hal yang tadi sudah Ibu sebutkan, yang sudah kita sharing tadi, menurut Ibu nih bagaimana? Atau hal apa mungkin yang bisa Ibu rubah terlebih dahulu? Mungkin dari ngemil sore kali ya mbak. Itu pilihan yang sangat baik dan juga sangat realistis ya Bu. Oke, selanjutnya nih kita mau ngomongin tentang step selanjutnya atau langkah selanjutnya. Nah, kira-kira nih langkah kecil apa yang bisa Ibu lakukan mulai dari minggu ini? Mungkin mulai dari sekarang saya akan coba simpan sisa makanan anak saya kali ya, supaya nggak langsung makan, kemudian mengganti gorengan dengan buah dan juga supaya lebih sehat untuk sayanya kali ya mbak. Baik, itu juga langkah yang sangat praktis ya Bu untuk kita memulai langkah-langkah selanjutnya ke depannya. Baik, mungkin dari hasil diskusi kita, dari hasil sharing kita hari ini, bisa Ibu ceritakan kembali mungkin rencana apa yang akan Ibu laksanakan atau lakukan ke depannya? Saya ingin jadi lebih sehat mbak, dengan cara saya akan mulai menyimpan sisa makanan anak saya, kemudian mengganti camilan dengan buah, dan juga saya akan mulai coba berolahraga, namun tetap di rumah saja sih mbak. Luar biasa Ibu, itu merupakan perubahan kecil yang memang akan signifikan untuk ke depannya. Baik Bu Sari, terima kasih banyak atas keterbukaan Ibu hari ini dan juga komitmen Ibu selama sesi konsultasi hari ini. Langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan tadi semoga bisa menjadi langkah awal yang sangat baik dan juga realistis untuk memulai
kehidupan selanjutnya agar lebih sehat lagi sesuai dengan target ibu. Baik ibu, untuk memastikan kondisi kesehatan ibu agar terpantau secara menyeluruh, selanjutnya ibu akan mendapatkan feedback dan juga bisa kembali lagi ke dokter terkait untuk kondisi medis dan juga rencana yang sudah kita diskusikan hari ini. Baik ibu, ini ada leaflet di mana ini bisa jadi panduan ibu untuk menyusun atau merencanakan diet untuk ke depannya. Terima kasih Mbak, saya akan coba baca-baca kali ya di rumah. Baik, terima kasih ibu untuk kesediaan hari ini. Boleh kembali lagi ke dokter terkait. Iya, baik Ibu. Terima kasih Bu Sari sudah mengikuti sesi konseling tadi. Saya melihat Ibu sudah memiliki niat yang kuat untuk berubah. Keinginan Ibu untuk menjadi lebih sehat adalah langkah yang sangat penting. Tujuan kita bukan hanya menurunkan berat badan, tapi agar Ibu menjadi lebih bugar, tidak mudah lelah, dan dapat beraktivitas seperti biasa. Secara medis, obesitas memang bisa meningkatkan risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. Tapi perubahan tidak perlu langsung besar. Saya memahami Ibu memiliki tantangan sebagai ibu rumah tangga, dan memang itu tantangan yang nyata. Langkah yang Ibu pilih tadi sudah sangat tepat. Yang pertama itu ada tidak menghabiskan sisa makanan, mengganti camilan dengan buah, mulai lebih sadar dengan pola makan, dan mulai melakukan home workout di waktu senggang ya Bu. Perubahan ini tidak perlu cepat, tapi harus konsisten ya Bu. Saya yakin dengan langkah kecil yang dilakukan terus-menerus, kondisi Ibu akan membaik. Iya dok, terima kasih ya dok.